Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kembali lagi dalam program Psikologi Populer. Dan seperti biasa kita akan membahas mengenai dunia psikolog dan juga mungkin mental health dan trust issue lainnya. Dan hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik, yaitu mengenai tantangan pola pengasuhan pada orang tua dan Gen Z. Dan mungkin memang ada perbedaan antara Gen Z dan juga orang tua di zaman dahulu. Nah ini mungkin menjadi tantangan juga bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang tua atau orang tua berkomunikasi dengan anaknya yang masuk ke dalam golongan Gen Z. Hari ini kita akan membahas bagaimana tentang pola pengasuhan yang baik dan benar dari orang tua Gen Z. Dan hari ini kita akan membahasnya bersama psikolog kita Mbak Istiana Setiani SPSI MPSI. Selamat datang kembali Mbak Isti. Terima kasih Mbak Roza. Oke, gimana kabarnya Mbak Isti hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Mbak, ini hari ini kita akan membahas topik yang sangat seru Mbak ya, karena ini mengenai tentang Gen Z, Gen Alpha, Gen Milenial dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu kita pengen tahu dulu nih Mbak, ini fenomena apa sih Mbak? Kenapa ada pengkotak-kotakan antara generasi seperti itu? Ya. Jadi memang generasi ini ada ahli generasi begitu ya. Beliau menyebutkan istilah Gen Z, ada baby boomers gitu kan. Kemudian Gen X, Y, Z gitu sampai yang terakhir ini Gen Alpha. Nah, generasi ini dibuat dinamai per generasi itu per kurang lebih 14-15 tahun gitu. Itu menandakan adanya perubahan-perubahan di dalam sistem entah itu teknologi, pola asuh. Jadi itu memang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga seperti di kotak-kotakan seperti itu begitu. Oke, berarti per 15 tahun seperti ya, itu Mbak? Kurang lebih. Nah, oke. Ini setiap generasi apakah sifat dan karakternya juga berbeda atau bagaimana Mbak? Iya, berbeda. Kayak di baby boomers itu kan dia di kisaran tahunnya itu tahun 1946 sampai 1964 begitu ya. Nah, baby boomers ini dia karakteristiknya begitu rata-rata mereka punya need achievement atau motivasi berprestasi yang tinggi gitu. Kemudian punya disiplin yang kuat, kemudian secara moral etika mereka juga memiliki penanaman nilai yang kuat gitu. Jadi sangat menekankan disiplin tadi seperti yang saya sampaikan. Kemudian turun lagi ke generasi X gitu. Generasi X itu di tahun 80-an. Di generasi X itu karakteristiknya berbeda lagi. Jadi memang mengikuti perkembangan zaman. Di karakteristik generasi X dia lebih kepada orangnya sebetulnya santai, memiliki motivasi juga gitu ya. Tapi masih cukup dinamis gitu, terbuka gitu. Kemudian karena di generasi X masih belum banyak terpapar teknologi, jadi mereka masih agak mirip-mirip nih gitu, masih memiliki terkesannya gitu ya, masih memiliki penanaman nilai non moral dan etika yang kuat gitu, dianggapnya masih memiliki rasa hormat gitu. Berbeda jauh dengan generasi Z ini gitu. Kemudian kalau generasi tadi X sudah generasi Y ini yang milenial gitu. 81 ke atas gitu ya, generasi milenial. Karakteristiknya mereka cenderung cenderung peka juga sebetulnya. Memiliki motivasinya juga hampir mirip sama, tapi kalau generasi Y ini kan mereka setengah-setengah nih ya. Masa kecilnya tidak terlalu terpapar dengan teknologi, tapi kemudian di usia dewasanya juga sedikit-sedikit mulai diperkenalkan dengan teknologi begitu. Kemudian kalau generasi Z, sama-sama kita ketahui mereka dari kecil gitu ya, sudah terpapar dengan teknologi gitu. Anak sekarang dari usia balita pun sudah rata-rata malah sudah punya handphone sendiri begitu, jangan-jangan begitu ya. Kemudian karena mereka terpapar teknologi sejak dini, sehingga mereka juga punya perspektif yang luas begitu tentang berbagai hal gitu. Karena kan sudah tidak dibatasi oleh jarak lagi, mereka bisa dapat akses informasi dengan gampang. Tapi itu juga di satu sisi mempengaruhi fokus konsentrasi mereka. Kemudian si Gen Z ini juga yang sering kita pahami bahwa mereka ini sangat sensitif, sangat peka dan memiliki kerentanan secara psikologis sebetulnya gitu.
Oke, ini berarti memang dari generasi ke generasi punya sifat dan karakternya Ya, masing-masing seperti itu, betul. Mbak ya. Nah ini sifat dan karakter ini terbentuk kenapa nih setiap generasi itu berbeda seperti itu, Mbak? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa itu kan kita kan di dunia ini kan selalu bertumbuh begitu ya Mbak Roza ya, selalu bertumbuh baik teknologinya, kemudian sistem pendidikannya, kemudian pola asuhnya. Kalau generasi baby boomers dan sebagainya itu kan belum terbuka banget tentang parenting misalnya. Tapi di generasi milenial itu sudah mulai terbuka sedikit-sedikit tentang parenting. Di generasi Z juga misalnya mereka masih generasi Z ini mereka sudah terbuka banget dengan isu-isu kesehatan mental dan mereka tidak segan-segan mencari bantuan gitu terhadap untuk mencegah buruknya keadaan mereka gitu. Jadi memang perubahan itu sesuatu yang pasti terjadi sehingga akhirnya mempengaruhi pola-pola tumbuh kembang, kemudian pola-pola asuh orang tua sehingga itu pun jadi membentuk karakter tersendiri gitu anak-anak pada zamannya gitu. Oke, berarti karena ada perubahan dan modernisasi seperti Ya, itu Mbak ya. betul. Jadi sehingga pola pikirnya juga mungkin berbeda antar generasi. Ya. Dan tapi kalau menurut pandangan Mbak Isti sebagai seorang psikolog, dari generasi ini generasi mana nih Mbak yang paling baik atau yang paling bagus lah seperti itu mungkin ya? Sebetulnya saya pikir sih kita tidak usah memperbandingkan seperti itu ya. Hanya saja mungkin kita bisa mengambil poin-poin mana yang kemudian masih relevan untuk kita bawa di dalam tiap generasinya begitu. Karena setiap generasi pasti ada minus dan plusnya begitu. Sehingga ya nggak usah diperbandingkan seperti itu. Jadi kita ambil saja mana dari generasi baby boomers yang masih tetap bisa kita bawa, misalnya bagaimana penerapan nilai dan etikanya begitu ya, bagaimana motivasinya yang kuat gitu, bagaimana juga sosialnya yang baik, yang bagus begitu ya. Oke, ini berarti setiap generasi bisa menilai karakternya masing-masing yang mana yang sesuai dengan era sekarang seperti itu Mbak ya. Nah ini tapi di masyarakat luas ini ada stigma bahwa Gen Z ya kita anggap ya. Gen Z ini kayaknya agak sedikit problematik seperti itu Mbak. Nah ini kalau Mbak seorang psikolog melihat Gen Z ini seperti apa nih Mbak? Karena gini, mereka tuh jadi terkesan problematik karena mereka kan dari kecil tuh sudah terpapar dengan informasi. Kemudian sudah bisa melihat perspektif satu situasi atau satu peristiwa itu, mereka tuh sudah bisa melihatnya dari berbagai macam perspektif gitu ya kalau kita mengarah kepada Gen Z. Sehingga kadang-kadang mereka itu tidak menerima jika misalnya kan orang tua Gen Z ini kan adalah orang tua yang milenial kan, orang-orang dewasa milenial yang di atasnya begitu ya. Di mana mereka kadang-kadang cenderung saklek orangnya gitu. Hanya berfokus pada satu perspektif saja sehingga itu membuat si Gen Z ini nggak terima begitu. Dan akhirnya mereka kadang-kadang menyampaikan sanggahan, pendapat, argumennya itu dengan cara yang mungkin agak kurang bisa diterima gitu sehingga terkesannya si Gen Z ini jadi bermasalah. Mereka tidak punya etika, tidak punya nilai, padahal memang sebetulnya karena Gen Z ini kan mereka sudah terpapar teknologi, sudah terpapar dengan media sosial yang pesannya kan singkat-singkat ya. Betul. Sehingga ketika berkomunikasi pun mereka cenderung pendek-pendek gitu. Oke. Jadi benar-benar straight to the point gitu. Betul. Nah, jadi nggak ada basa-basi, nggak ada kulunwun barangkali ya yang akhirnya membuat kita dewasa di sekitarnya, apa sih anak ini kurang ajar banget gitu ya. Kok dia berani banget sih membahas isu-isu yang sebetulnya mungkin spesifik gitu. Ya kan gitu. Sehingga itu kadang-kadang yang disalahpahami oleh orang-orang dewasa di sekitarnya. Oke. Kemudian menjadi problematik lagi karena mereka kan banyak berinteraksi dengan gadget, dengan teknologi sehingga aktivitas-aktivitas yang melibatkan fisik, aktivitas-aktivitas yang melibatkan sosial itu tuh jadi kurang gitu. Sehingga kan akhirnya cenderung mempengaruhi keterampilan sosial mereka. Jadi keterampilan sosialnya jadi rendah gitu. Terus ya karena ketika menggunakan teknologi yang misalnya terlalu gadget, media sosial yang terlalu intens gitu ya, kan itu juga akan mempengaruhi pola perilaku gitu. Apalagi misalnya ada kita tahu ada game online gitu, belum lagi konten-konten yang
tidak sesuai usianya, belum lagi mereka mengalami bullying dan sebagainya, tapi di sisi lain mereka tidak tersiapkan gitu kan untuk menghadapi itu. Jadi ya akhirnya menambah problema si Gen Z ini sendiri gitu, yang kadang-kadang disalahpahami oleh orang sekitarnya. Oke, nah ini ngomongin salah paham, ini artinya karena memang ada perbedaan antara kaum dewasa dengan Gen Z ini karena memang perbedaan zaman, teknologi dan informasinya memang juga berbeda seperti itu. Nah ini apakah artinya Gen Z dianggap problematik karena memang tidak sesuai saja seperti itu dengan orang dewasa, atau memang karakteristiknya memang sudah tidak baik seperti itu, Mbak? Jadi mungkin begini, yang namanya perubahan itu kan pasti terjadi begitu ya, Mbak. Orang-orang dewasa di sekitarnya juga karena yang orang dewasa ini kan sudah memiliki kematangan emosi yang lebih tinggi, kemudian kemampuan berpikirnya sudah jauh lebih matang, sudah jauh lebih terbentuk begitu ya, sehingga harapannya sih ya idealnya orang-orang dewasa di sekitarnya pun ada menunjukkan usaha untuk bisa memahami begitu ya, memahami bagaimana karakteristik Gen Z ini, kemudian juga ikut mengikuti perkembangan zaman juga. Anak-anak Gen Z ini kan kalau diajak berdiskusi panjang lebar itu mereka cenderung enggan barangkali, mungkin diskusinya kita lewat visual karena mereka kan terbiasa melihat tayangan-tayangan. Jadi edukasinya pun bisa berupa visual yang pendek-pendek, atau kalaupun misalnya kita diskusi, anak-anak Gen Z itu nggak suka dimarahin gitu. Betul. Jadi kalau dimarahin, diajarin tuh mereka apa sih gitu kan. Jadi mungkin lebih diajak berdialog gitu ya, ditanya kamu seperti ini maunya apa, bagaimana begitu ya, divalidasi gitu ya isi pikiran dan perasaannya, sehingga kan ada pertukaran informasi seperti itu. Oke. Nah ini sebelum kita di skala rumah seperti itu, Mbak ya, ini di skala perkantoran dulu nih, karena memang ada percampuran antara orang dewasa, Gen milenial dan juga Gen Z di satu tempat yang sama seperti itu. Nah kalau antara Gen Z sama Gen milenial di tempat yang sama seperti itu, yang harus lebih mengalah dan memahami itu apakah harus Gen Z-nya yang belajar, ataukah Gen milenialnya nih yang harus paham ternyata Gen Z ini seperti itu? Sebetulnya harusnya dua-duanya saling ya, supaya tercipta hubungan yang harmonis gitu di antaranya. Cuma memang karakter Gen Z ini mereka karena sosialnya tadi, keterampilan sosialnya kurang, karena kan mereka banyak bermain teknologi gitu ya, bermain media sosial dan sebagainya. Ditambah lagi mereka nggak segan-segan kalau dia nggak suka di satu perusahaan, ya udah aku resign aja gitu, nggak ada yang spesifik gitu kan ya. Nah artinya, tapi kalau kita fokusnya ke arah sana, jadi pusing sendiri kan gitu. Betul. Tapi fokusnya ke arah bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan si Gen Z ini. Mereka ini kan kreatif nih, mereka suka diajak diskusi, ngobrol begitu ya, bukannya diarahkan dalam artian benar-benar lurus ke kiri ke kanan gitu. Nah artinya diberikan tanggung jawab yang memang sesuai dengan tugasnya, tapi sambil juga diberikan pemahaman bahwa misalnya kalau misalnya gini, Gen Z itu mengerjakan tugasnya menjadi tanggung jawabnya 1 sampai 10 nih. Nah berarti kita bisa memodifikasi nih, kita tambahin tugas kamu selain A, B, C, D tapi juga E, F, G gitu. Sehingga karena kan mereka kan harus fokusnya kan pendek ya gitu ya, fokusnya kan kurang gitu, sehingga mereka juga harus bisa diarahkan juga gitu, tapi tidak memaksa gitu loh Mbak Roza. Enggak. Kalau disiplin itu kan tidak harus kita galak ya gitu, tapi tegas gitu. Nah mungkin itu yang bisa kita gunakan ke mereka gitu di situasi pekerjaan gitu. Artinya pendekatannya dinamis sebetulnya. Oke, ini berarti memang dari kedua belah pihak harus sama-sama saling memahami seperti itu ya. Baik itu yang dari orang dewasanya atau atasannya mungkin lebih memahami Gen Z pola pekerjaan seperti apa. Dan Gen Z juga harus memahami juga nih pola kerjanya bersama orang dewasa seperti apa, seperti itu Mbak ya. Oke deh, mungkin setelah ini kita akan membahas Gen Z dan orang tuanya di rumah seperti itu. Dan untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda berikut. Kebudayaan agraris yang selaras dengan alam
diekspresikan dalam alunan nyanyian yang diiringi petikan gitar tunggal khas Sumatera Selatan. Saksikan kesenian musik tradisional yang tak lekang oleh zaman di program Batanghari 9. Setiap hari Senin dan Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selasa pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Serta Sabtu dan Minggu pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Siaran TVRI Sumatera Selatan kini dapat dinikmati oleh para pemirsa dengan jangkauan yang lebih jauh dan lebih luas melalui layanan MCPC. MCPC atau Multi Channel Per Carrier merupakan suatu layanan yang cost efektif untuk mendistribusikan siaran ke seluruh wilayah yang dijangkau satelit merah putih dengan slot orbit 108 derajat bujur timur. Dengan dukungan teknologi satelit yang handal, layanan MCPC memastikan siaran dapat diterima pemirsa dengan cepat dan efisien, sehingga mendukung TVRI Sumatera Selatan dalam meningkatkan jangkauan siaran dan memperluas pasar. Untuk mengakses siaran TVRI Sumatera Selatan melalui layanan MCPC, caranya mudah. Yang pertama, arahkan parabola Anda ke satelit Telkom 4. Lalu tambahkan transponder Telkomsat pada receiver Anda dengan memasukkan frekuensi TVRI Sumatera Selatan yaitu 3720 horizontal dan simbol rate 32.727. Yang terakhir, Anda tinggal scan transponder Telkomsat tersebut untuk mendapatkan siaran TVRI Sumatera Selatan. Siaran TVRI Sumatera Selatan siap Anda nikmati. TVRI Sumatera Selatan siap menjangkau dan memberikan program-program terbaik bagi para pemirsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan, Anda masih bersama kami dalam program Psikolog Populer. Tadi kalau kita sudah mengenali bagaimana Gen Z dan kehidupan sehari-harinya seperti itu. Nah, kita akan membahas bagaimana Gen Z di rumah dan hubungannya dengan orang tua seperti itu. Dan ini sebenarnya apa sih tantangan orang tua yang mendidik, yang mempunyai anak Gen Z seperti itu, Mbak? Tantangannya hampir mirip tadi ya. Kalau tadi orang tua di dalam kapasitasnya di kantor, sekarang orang tua yang ya benar-benar orang tua begitu. Tantangannya pasti sama. Yang pertama penggunaan manajemen waktu barangkali ya, penggunaan teknologi atau media sosial atau gadget yang cenderung berlebihan. Itu pasti jadi tantangan besar gitu ya dari orang tua Gen Z. Kemudian tidak mudah nih bagi orang tua Gen Z ini untuk kemudian mengatur anak-anak, udah dong main HP-nya, sudah dong main gamenya begitu ya, udah dong nonton apalah gitu ya, yuk kita ngumpul dulu. Nah itu kan pasti susah gitu. Saya punya pasien yang anak-anak usia SD gitu ya, kelas 4, kelas 5, ketika saya tanya begitu, apa sih hal yang paling buat kamu bahagia? Jawabannya apa? HP. Oh, Aku tuh cinta banget sama HP. Gitu. Kok bisa gitu ya kepikiran kayak gitu. Aku tuh cinta banget sama HP. HP tuh seolah-olah segalanya begitu buat dia gitu. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah cara berkomunikasi gitu. Karena itu tadi anak-anak Gen Z atau Gen Alpha ini kan punya cara komunikasi yang cenderung to the point gitu, dan mereka asertif, nggak suka bilang nggak suka gitu. Perspektif mereka luas gitu, mereka tidak segan-segan bertanya hal-hal atau isu-isu yang sensitif begitu. Sehingga kalau orang tuanya tidak siap menanggapi begitu kan akan gelebakan juga begitu. Kemudian tantangan yang berikutnya apa? Memperkenalkan bahwa ada loh hal menarik lainnya selain handphone gitu.
ada loh hal-hal yang kamu tuh juga bisa suka gitu selain game di online gitu kan. Nah itu kan jadi tantangan karena mereka aku pokoknya sukanya ini gitu. Kalaupun mereka patuh misalnya mengikuti instruksi dari orang tua, sifatnya tuh hanya temporary gitu. Ya udah karena terpaksa, tapi kemudian kembali lagi begitu ke pola yang awal, kira-kira begitu. Dan tantangan lainnya adalah bagaimana anak-anak Gen Z ini kemudian bisa terampil tadi ya, memiliki keterampilan sosial, memiliki keterampilan emosional gitu dengan teman-teman sekitarnya. Jangan sampai nanti muncul kan kadang-kadang gini, aku bisa kok gitu ya, aku bisa kok ngerjain ini gitu. Jadi beda tipis gitu antara pede sama sombong gitu. Nah keterampilan-keterampilan hal yang seperti itu yang juga jadi tantangan bagi orang tua untuk ditingkatkan gitu kepada anak-anak Gen Z. Oke, wah ini menarik sekali. Dan untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan, bukan hanya orang tua saja mungkin yang mau bertanya-tanya sama psikolog kita, tapi anak-anak muda mungkin Gen Z juga bisa bertanya dan nanti akan langsung dijawab oleh psikolog kita. Untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang ingin berdialog bersama kita bisa langsung menelpon di 0711 311 454 atau bisa kirim pertanyaan di WA kami yaitu di 0823 1198 1790. Dan untuk itu pemirsa yang bertanya ataupun menelpon nantinya akan langsung dijawab oleh Mbak Isti sebagai seorang psikolog dan mungkin bisa menjadi konsultasi gratis seperti itu Mbak ya. Oke deh, ngomongin bahas tentang orang tua dan juga Gen Z tadi Mbak ya. Ini secara garis besar berarti masalahnya ada di teknologi seperti itu Mbak ya. Handphone, gadget dan lain sebagainya. Nah ini tapi juga menjadi masalah juga Mbak ya. Kalau misalkan orang tuanya yang sibuk bekerja. Jadi sehingga memang anaknya mainnya HP aja seperti itu Mbak. Nah ini solusinya gimana sih Mbak untuk orang tua yang mungkin sibuk bekerja dan tidak punya waktu banyak seperti itu untuk anaknya? Iya. Jadi memang kayak bosi malah kama ya Mbak ya. Kadang-kadang orang tua juga gak tega meninggalkan anak di rumah tanpa melakukan aktivitas tertentu. Sehingga mereka merasa ketika anak di rumah ditinggalkan dengan gadget, mereka bisa happy gitu ya, tidak merasa kesepian, lebih mantep gitu ya, betah di rumah gitu, nggak kemana-kemana yang kemudian bikin jadi cemas gitu orang tuanya. Nah ini orang tua juga harus punya kesadaran bahwa kita memang tidak bisa membatasi anak-anak menggunakan gadget gitu. Tapi kalau kemudian pemberian gadget itu diberikan tanpa ada pengawasan, tanpa ada batasan, itu juga akan membahayakan. Saya juga banyak sekali menerima kasus yang anak ini introvert begitu ya, dia banyak bermain di media sosial, dia aktif sekali gitu ya, sehingga dia kayak kepribadian itu berbeda gitu antara di nyata dan di dunia maya begitu. Oke. Silakan ya Kak. Oke, ini kita sepertinya ada yang menelpon dan kita mau angkat dulu. Halo. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Gimana dengan Bapak siapa? Saya dari Pak Usen ini, dari Bukit. Pak Fauzan dari Bukit. Oke, Bapak ini apa nih yang ingin ditanyakan sama psikolog kita? Ini Bu, ada yang mau saya tanyakan, masalah ini anak tetangga saya, dia dari umur 1 tahun karena biasa dikasih HP sama ibunya. Oke. Dia bicaranya nggak jelas gitu Bu, sampai sekarang udah umur 8 tahun dia Bu. Oke. Berarti begitu Bu, terima kasih Bu sebelumnya Bu. Oke baik, terima kasih Bapak. Dan ini pertanyaannya mungkin anak sudah dikasih HP sejak 1 tahun dan sekarang umurnya sudah 8 tahun tapi ngomongnya belum lancar. Nah ini gimana Mbak? Jadi sebetulnya anak di bawah usia 2 tahun itu Bapak Fauzan idealnya ya harusnya itu tidak diberikan gadget dulu gitu. Kalaupun ada screen time itu terbatas, misalnya dia video call dengan keluarganya begitu. Tapi benar-benar sama sekali nggak boleh harusnya begitu. Sehingga ini ketika dari sudah 1 tahun berarti udah 8 tahun belum bisa ngomong, berarti itu bukan hanya delay gitu ya, ada keterlambatan, sudah bisa mengarah ke disorder jangan-jangan.
dan itu harus dilakukan pemeriksaan lengkap, Pak. Apakah kemudian ya memang gadget juga berpengaruh, tapi kita lihat juga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, misalnya pemeriksaan telinga, pemeriksaan fisik lainnya begitu ya, untuk memastikan apakah dia memiliki gangguan tertentu secara fisik. Kemudian juga akan kita lakukan pemeriksaan psikologis yang lengkap untuk memastikan apakah ada gangguan tumbuh kembang lainnya gitu, selain speech delay, selain keterlambatan bicara begitu ya. Apakah ada misalnya seperti autis atau gangguan hiperaktif misalnya, yang biasanya anak-anak dengan gangguan tersebut itu memiliki permasalahan dalam berkomunikasi begitu. Tapi kalau sudah 8 tahun itu keterlambatannya sudah sangat lama. Dan ini yang harus diwaspadai oleh orang tua sekalian, jangan abai dengan keterlambatan proses perkembangan anak-anak ini, karena anak-anak ini kan cepat sekali proses tumbuh kembangnya. Setiap periode usia itu punya tugas perkembangannya tersendiri, sehingga ketika terjadi keterlambatan yang akan menyebabkan disorder juga pasti akan mempengaruhi proses tugas perkembangan di periode selanjutnya begitu. Kalau dia udah lambat bicara kan kebayang nggak profilnya gitu, mereka anak ini lambat bicara, ketika masuk sekolah dia akan menjadi tidak percaya diri nih secara psikologis. Kemudian daya tangkapnya juga menjadi lambat karena pengenalan dia dengan kata-kata itu kan terbatas. Dan dia juga jadi terbatas untuk bisa mengekspresikan emosinya gitu, mengekspresikan perasaannya. Ketika individu si anak ini terbatas gitu ya, kemampuan verbalnya, pasti perilakunya akan tidak terkontrol karena dia nggak bisa ngomong, aku mau itu, aku nggak suka ini, jangan ganggu aku nggak ngerti itu kan terbatas, sehingga akan memunculkan gangguan-gangguan tumbuh kembang lainnya, bahkan akan mengakibatkan gangguan psikologis yang lebih besar. Jadi saran saya Pak Fauzan atau untuk tetangganya Pak Fauzan yang sedang menonton ini, segera bawa anaknya ke dokter spesialis tumbuh kembang anak. Kemudian itu nanti biasanya kita akan tandem tuh gitu, setelah diperiksa secara fisik, nanti secara psikologisnya juga dilakukan pemeriksaan lengkap. Gitu ya Pak Fauzan. Oke, berarti ini artinya harus ditindak secara lanjut seperti itu Mbak ya. Oke, ini tapi Roza penasaran juga nih Mbak. Sebaiknya di umur berapa sih Mbak gadget dan handphone itu boleh diberikan kepada anak? Kalau tadi itu ya di bawah 2 tahun no screen time sama sekali. 2 sampai 5 tahun itu sekitar 30 menit, 5 tahun ke atas itu bolehlah 1 jam gitu. Bahkan untuk remaja itu sekitar belasan tahun gitu ya, 12 sampai 18 tahun gitu, screen time-nya idealnya sih hanya 4 jam saja begitu ya, di luar aktivitas pembelajaran gitu. Bahkan kita dewasa pun juga dibatasi gitu, sekitar 5 jam ke atas gitu di luar pekerjaan. Oke, betul, dewasa saja harus dibatasi, apalagi anak-anak seperti itu Mbak ya. Artinya ini orang tua harus tegas seperti itu. Iya. Oke, nah ini balik lagi ke Gen Z tadi. Gen Z ini kan berarti remaja akhir seperti itu Mbak ya, atau remaja awal? Gen Z ini tadi kan dia di usia 2010 ke atas ya, jadi sekitar mereka yang paling kecil usianya itu sekitar 18 tahun ya. 18 gitu. Tahun, berarti ya, 13 tahun ke atas. 13 tahun ke atas, sudah masuk remaja yang emosinya kadang naik turun seperti itu Mbak ya, dan sepertinya kalau remaja masih harus bimbingan orang tua juga untuk memilih keputusan seperti itu. Nah ini tapi terkadang memang sulit berkomunikasi dengan Gen Z ini. Nah ini bagaimana nih sebenarnya komunikasi yang baik antara orang tua kepada anaknya yang masuk ke dalam golongan Gen Z? Ya. Sebetulnya tidak hanya Gen Z ya, kalau kita bicara masalah remaja kan ini fase-fase yang kompleks gitu, fase-fase di mana mereka mencari identitas diri gitu, fase-fase di mana mereka tuh butuh lingkungan lain untuk memperkuat identitas mereka, yaitu pertemanan, ada groupingnya gitu, sehingga menjadi tantangan tersendiri juga untuk kita bisa berkomunikasi dengan anak remaja, apalagi di generasi Gen Z. Orang tua sih bisa yang pertama ajak diskusi ya, karena remaja kan pada dasarnya dia sudah cukup mampu untuk berpikir meskipun masih konkret operasional gitu ya. Tapi karena itu tadi mereka sudah perspektifnya cukup banyak, artinya kita bisa ajak berdiskusi, ajak bertukar pikiran gitu. Jangan kemudian orang tua menjadi perannya itu sebagai teman lah gitu, lebih kepada teman yang tidak menghakimi, yang tidak memaksakan kehendak. Jadi kita berikan dia opsi-opsi tertentu. Kalau kamu mau ini ya begini, ini begitu gitu ya. Ada opsinya yang bisa mereka pilih gitu.
Kemudian kita juga harus validasi nih emosinya gitu. Kadang-kadang orang tua ini mereka karena juga pengen cepet-cepet gitu ya, lama banget lah kalau harus memvalidasi, aduh kamu gimana ini ya. Kadang-kadang kan suka motong jalan nih kalau ngobrol sama anak orang tua kan gitu ya. Oke, Mbak Isti, ini seru sekali dan kita akan membahasnya usai jeda berikut. Dan untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda berikut. Kehidupan saya dulu, ya boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya, celananya. Waduh, iya berat. Hati-hati dong mas. Tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. Iya, bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makannya yang bener ya. Iya. Pinter. Akhirnya ketemukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Waduh. Pa, aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Jantung bagian kiri, bilik kiri itu adalah dia memompakan darah ke seluruh tubuh yang mencukupin suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Membahas isu-isu aktual, mengedukasi, serta menjawab berbagai persoalan seputar kesehatan dengan menghadirkan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ibu hamil usia trimester 3. Trimester 3 ini mungkin 3 bulan terakhir. Jadi dari 7 sampai 9 bulan. Ikuti dialog interaktif Halo Dokter setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat dan Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan, Anda masih bersama kami dalam segmen Psikolog Populer. Dan tadi kita sudah membahas sedikit mengenai tentang bagaimana berkomunikasi antara orang tua dengan anak Gen Z. Nah tadi sempat terputus Mbak Isti, jadi kalau orang tua menghadapi anak yang Gen Z harus perlu validasi dan lain sebagainya, ini bagaimana Mbak? Iya, jadi sebetulnya begini, konsep umumnya ketika ada seseorang yang mengalami situasi yang tidak menyenangkan, kita menggunakan pertolongan psikologis pertama gitu, yang kemudian ini bisa dipraktekkan sekali gitu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita itu tadi validasi emosinya, oh dia sedang marah, oh dia sedang kecewa, oh dia sedang sedih gitu, oh dia ini sebetulnya butuh tempat untuk cerita. Divalidasi dulu, dimengerti dulu. Validasi itu ya dimengerti dulu loh apa yang sedang dirasakan si anak ini, tuh si Gen Z ini, kamu kenapa begitu, dipahami. Setelah dipahami, kemudian kita berikan dukungan, is okay, nggak apa-apa gitu kan ya. Nah baru kemudian setelahnya dia sudah mulai stabil, tenang gitu ya, baru kita berdiskusi gitu, apa sih yang menjadi kendalanya gitu, sehingga tidak melompat tadi. Kadang-kadang kan orang tua ini bukan nyalahin orang tua ya gitu. Kadang-kadang saking memang waktu, tenaga dan sebagainya sudah habis duluan gitu ya, sehingga jadi melompat gitu prosesnya, langsung ke memberikan arahan, langsung mendorong, langsung mengajak begitu kan, langsung memberikan judgement tertentu gitu terhadap ya salah kamu sendiri, kenapa dipinjemin misalnya, ya salah kamu sendiri, kenapa ini gitu kan, sehingga anak-anak juga tidak merasa nyaman untuk bercerita dengan orang tuanya. Anak-anak merasa bahwa ya saya dicintai, saya akan diterima dengan syarat gitu, sehingga ya mereka akan mencari tempat yang lain yang bisa yang dianggap bisa lebih mengerti gitu. Dan Gen Z ini juga karakternya tadi sempat kita bahas juga bahwa mereka
cenderung ini ya, cenderung self help, saking mereka udah paham dengan teknologi, tahu kemana harus cari bantuan, ya mereka cari bantuan sendiri begitu. Saya punya satu pasien yang kemudian dia sudah cukup lama berobat sendiri, baru kemudian orang tuanya tahu gitu kalau si anak ini bermasalah, dan mereka memang, saya nggak mau orang tua saya tahu gitu dengan semua problem saya begitu. Oke, ini berarti orang tua juga harus belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan anak di era sekarang seperti itu, Mbak ya. Nah ini tapi kalau Gen Z-nya sendiri ke orang tua, seberapa penting nih Mbak harus curhat atau menumpahkan semua keluh kesah kepada orang tua, karena terkadang remaja Gen Z ini kayaknya malu seperti itu, Mbak ya, karena takut dijudge atau takut orang tuanya tidak mengerti dengan masalah kehidupan yang kekinian seperti itu. Nah ini seberapa penting sih anak bercerita dengan orang tua? Sebetulnya penting sekali ya Mbak Roza ya, karena kan teman terbaik anak-anak itu ya orang tua sebetulnya. Dan kalau kita lihat ke periode usianya gitu ya, di remaja itu kan kemampuan dia untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan itu masih belum optimal. Artinya dia belum bisa, ini potensi resikonya bahaya, ini akan begini, akan begitu, sehingga kan memang butuh diarahkan begitu. Kalau kita lihat ke ini ya, tugas perkembangannya anak remaja begitu. Sehingga ya karena itu tadi teman terbaik adalah orang tua, ya kita harus bercerita kepada orang tua gitu, karena kan tempat kembali ya itu keluarga gitu. Ketika kita mengalami kesulitan dan sebagainya, yang pertama kali akan membantu menyelesaikan ya orang tua begitu. Nah konsep ini yang sebetulnya memang jadi PR ya buat para Gen Z gitu. Jadi PR-nya tuh ya mereka merasa orang tua nggak akan bisa bantu gitu. Nah artinya kita nggak bisa langsung meloncat ke fase di mana mereka remaja. Ini relasi orang tua anak ini kan adalah relasi yang harusnya sudah terbentuk dari lahir kan. Yang sudah ditanam dari lahir. Bahkan kalau dalam teori psikologi itu ya Mbak, ketika bayi lahir gitu ya, mereka menangis dan misalnya si ibunya segera memberikan pemenuhan, entah itu susu, entah itu anakku sayang gitu ya, itu tuh sudah bisa membentuk karakter kepribadian anak. Anaknya sudah bisa menjadi secure, jadi aman, karena dia tahu ketika aku menangis nanti ibuku datang. Tapi akan jadi problem ketika misalnya dia udah lama nangis tapi nggak ada yang datang nih buat menenangkan. Nah sebegitu pentingnya artinya menanam menjalin relasi yang kuat dengan anak-anak ya dari kecil, dari dalam kandungan bahkan, sehingga ketika remaja kan udah nggak bingung lagi. Tapi kalau meloncat langsung ke remaja itu pendekatannya akan sangat sulit begitu. Betul. Berarti memang dari kecil harus ada bonding dan dibangun kedekatan seperti itu ya. Biar kalau misalkan anak ingin bercerita jadi lebih leluasa seperti itu Mbak ya. Nah ini kalau tadi perspektif dari orang tua, ini kalau dari perspektif Gen Z-nya nih Mbak, bagaimana caranya agar anak itu terbuka seperti itu? Kadang remaja itu takut seperti itu ya, ingin bercerita. Nah ini step-step apa yang harus dipersiapkan sebelum bercerita dengan orang tua seperti itu? Iya, Gen Z itu kan sebenarnya mereka nggak suka dihakimi ya, nggak suka dihakimi, kemudian mereka tidak suka dipaksa gitu. Jadi Gen Z juga kalau Gen Z sebetulnya mereka kan punya pemahaman tentang isu mental health yang cukup tinggi ya gitu, isu-isu mental health, isu-isu parenting yang juga mereka cukup menguasai sebetulnya. Cuma tinggal lagi memang ini berdinamika ya Mbak, kita tidak bisa semata-mata meletakkan faktornya pada saya Gen Z, saya ini dan ini, sehingga kayaknya saya nggak, karena saya Gen Z saya nggak mau cerita deh sama orang tua gitu. Ada banyak faktor yang kemudian berpengaruh terhadap relasi orang tua dan anak gitu. Salah satunya itu tadi ya komunikasi, bagaimana kemudian orang tua menerapkan pola asuhnya kepada anak gitu. Bagaimana orang tua, kan ada tuntutan-tuntutan tersendiri begitu kepada anak. Nah itu kemudian diterjemahkan seperti apa oleh anak ini. Tapi tidak ada kata terlambat sebetulnya, baik Gen Z maupun orang tua. Kita mulai, ini karena untuk Gen Z ya, jadi kita mulai membuka diri kepada orang tua. Justru kalau di berbagai perusahaan itu kan Gen Z ini malah dimanfaatkan gitu untuk kemudian memberikan pemahaman-pemahaman terkait teknologi gitu. Kalau di beberapa perusahaan itu mereka ditandemkan, memang sengaja ditandemkan antara si baby boomers gitu ya, milenial ke atas, baby boomers
salah satunya itu pegawai yang Gen Z supaya ada pertukaran informasi, bisa membantu si generasi yang lebih dewasa ini tadi untuk menyesuaikan diri dengan teknologi. Kemudian si Gen Z ini juga bisa lebih memunculkan empatinya, bisa lebih memunculkan kepeduliannya terhadap orang lain di sekitarnya gitu. Oke, ini berarti Gen Z juga harus lebih membuka diri seperti itu, Mbak ya, dan harus membangun kedekatan dan tidak ada kata terlambat seperti itu. Nah, ini kita dari tadi membahas tentang modernisasi dan era saat ini, kita harus banyak belajar seperti itu, bagaimana era sekarang berpola seperti itu. Nah, tapi apakah nilai-nilai di zaman dahulu, di ibu-ibu kita Gen milenial ini, apa nih nilai-nilai yang harus tetap ditanamkan untuk anak-anak Gen Z di era sekarang, Mbak? Karena begini, Gen Z ini kan tadi yang menjadi kekurangannya gitu dalam tanda petik adalah yang pertama keterampilan sosial, yang kedua secara emosionalnya gitu. Keterampilan sosial itu kan melingkupi bagaimana mereka berkomunikasi begitu dengan lingkungan sekitarnya, sehingga tidak mengapa gitu ya kalau kita menanamkan nilai-nilai terkait bagaimana menghormati orang tua, bagaimana berkomunikasi dengan orang tua, hal-hal sepele sesederhana mengucapkan terima kasih, minta tolong, izin Bu, izin Pak, begitu ya, boleh nggak bantu ini, boleh nggak bantu ini, sesederhana itu gitu. Karena kan sebetulnya penanaman nilai itu mau apapun zamannya tetap harus kita tegakkan gitu, karena itulah yang kemudian akan menjadi yang berfungsi sebagai pengontrol yang akan menjadi rem si anak-anak baik masa kini dan masa depan begitu ya, mengatur perilaku mereka sehingga tetap sesuai dengan aturan, tetap sesuai dengan norma dan etika yang ada begitu. Tidak melanggar aturan banget lah begitu. Itu yang terkait dengan sosial. Kemudian secara emosional juga, karena mereka kan cenderung daya tahan secara psikologisnya kurang. Kebayang nggak, mereka banyak main HP, tidak ditempa dengan banyak masalah yang signifikan gitu ya, kecuali masalah-masalah yang di handphone begitu. Karena salah satu indikasi manusia yang sehat mental itulah ketika dia bisa mengatasi masalah yang muncul dalam hidupnya. Artinya semakin sering kena masalah gitu ya, semakin terlatihlah dia begitu. Nah, tapi anak-anak Gen Z kan masalah problemnya itu berbeda begitu. Sehingga daya tahan psikologis mereka itu cenderung lemah. Nah, artinya di sana juga kita bisa masuk bagaimana kita membantu mereka supaya mereka lebih kuat, resiliensinya, daya juangnya lebih kuat dan lebih tahan menghadapi tekanan-tekanan gitu. Jangan dikit-dikit update status itu ya, dikit-dikit caper lah ya gitu ya, dikit-dikit aduh aku galau, aduh Bapak aku izin nggak masuk ya karena aku lagi pusing misalnya gitu kalau di tempat kerja ya gitu. Artinya daya tahan secara psikologis itu juga harus kita tingkatkan gitu. Cara meningkatkan daya tahan psikologis nih gimana? Ada banyak cara kan tentu saja gitu. Yang pertama ya melatih mereka gitu, melatih mereka menghadapi tekanan. Seperti tadi yang saya sampaikan, setiap orang tuh kan punya jendela toleransi terhadap masalah yang tertentu gitu. Artinya kan semakin mereka terlatih menghadapi masalah, terbiasa menghadapi masalah, jendela toleransinya semakin besar gitu. Sehingga lebih kuat, segini doang saya bisalah mengatasinya gitu. Karena sebetulnya yang lainnya sih mereka sudah punya awareness sih ya terhadap isu kesehatan mental. Hanya saja memang peran orang dewasa di sekitarnya yang memang harus diperkuat gitu. Oke, ini baik, selain sosial, emosinya juga harus dipelajari oleh Gen Z, Mbak ya. Betul sekali, ini karena memang Gen Z ini kayaknya problematikanya mungkin tidak seberat orang-orang zaman dulu seperti itu ya. Oke deh, mungkin setelah ini kita akan kembali lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan tetaplah bersama kami. Permisi Pak. Siapa bilang kerja di media televisi itu membosankan? Banyak kok momen lucu dan unik di dalamnya. Mana Kak muka Kakak tadi di layar? Bagus tidak? Bagus tadi tuh. Ya Kak, mun Kakak di layar tuh pasti bagus tuh lah. Apalagi bos kita itu, bagus tuh lah menengok kau tuh. Seperti yang ada di program satu ini.
Komedi on Duty. Ada bos, ada apa di situ? Pastinya bisa menghibur dan buat kamu tertawa. Tonton serunya bekerja di dunia pertelevisian di Komedi on Duty setiap hari Senin pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Bangun oi. Astagfirullah, sabar, Pak. Mengajak Anda untuk bernostalgia ke masa lalu, mengukir kenangan lewat tembang-tembang yang merdu, merangkai memori melalui alunan lagu. Temukan melodi abadi di setiap nada pada program Tembang Kenangan. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Setiap hari Rabu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan, Anda masih bersama kami dan kami ingatkan kembali untuk pemirsa yang ingin berkonsultasi secara gratis dengan psikolog kita hari ini boleh langsung telepon aja di 0711 311 454 atau kirim pertanyaan di WA kami di 0823 1198 1790. Dan kita akan melanjutkan kembali mengenai tentang pola asuh orang tua dan juga Gen Z nih Mbak ya. Nah ini kan Gen Z ini bukan hanya remaja aja tetapi Gen Z juga salah satunya mungkin ya, udah ada yang menjadi orang tua juga seperti itu Mbak. Nah ini Gen Z yang baru menjadi orang tua ini sebaiknya parentingnya yang seperti apa sih Mbak baiknya? Nah ini Mbak Roza, jadi salah satu yang menjadi kelebihan dari orang tua yang Gen Z yang menjadi orang tua adalah mereka paham dengan isu-isu mental health, mereka paham dengan isu-isu bahwa parenting itu diperlukan, polanya dan sebagainya, sehingga mereka punya kepedulian ketika Gen Z ini jadi orang tua, mereka punya kepedulian yang tinggi tuh terhadap anak-anaknya begitu. Jadi sekarang kan sudah banyak sekali kita temui yang misalnya orang tuanya ibunya itu khususnya gitu ya yang berhenti bekerja untuk kemudian menjadi full time ibu gitu, full time mom gitu. Kemudian banyak juga menimba ilmu gitu ya terkait dengan misalnya mengikuti pelatihan atau seminar parenting dan itu sebetulnya sangat bagus begitu ya. Walaupun tentu pasti ada tantangannya juga. Artinya begini, mau orang tua anak Gen Z yang menjadi orang tua, alpha yang kemudian nanti jadi orang tua gitu. Poin pentingnya adalah saya ingat betul gitu kata dosen saya almarhum gitu ya Profesor Sawitri, beliau pernah mengatakan bahwa tidak ada orang tua yang sempurna sih sebetulnya, tidak ada juga pola asuh yang fit gitu untuk setiap anak gitu, artinya dikombin dan dinamis gitu pola asuhnya. Orang tua yang baik adalah orang tua yang senantiasa belajar begitu, belajar meningkatkan diri, mana yang salah dibenahi gitu sehingga bisa mengkat ada luka-luka gitu dalam pengasuhan itu bisa diputus begitu. Sehingga ya orang tua yang terbaik adalah apapun generasinya, orang tua yang terbaik adalah orang tua yang senantiasa belajar karena kan menjadi orang tua ini adalah tugas yang paling tidak tersiapkan gitu. Sejak dini, nggak ada kan sekolah jadi orang tua gitu kan ya, sekolah jadi manajer mungkin banyak gitu pelatihannya gitu, tapi jadi orang tua nggak ada gitu, sehingga ya proses belajar itu harus terus menerus dilakukan supaya kita bisa memberikan hak-hak anak itu ya sesuai dengan haknya mereka begitu, mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan sebagainya dengan optimal. Oke, baik. Jadi berarti memang tidak ada bedanya seperti itu karena memang tidak ada orang tua yang sempurna seperti itu. Dan ini harus dipelajari juga Mbak ya. Nah tapi yang menjadi masalah juga nih Mbak,
kan stigmanya adalah Gen Z ini sulit mendengarkan pendapat orang lain seperti itu. Nah, ketika Gen Z menjadi orang tua, terus biasanya orang tuanya juga ini ikutan campur seperti itu Mbak ya dalam parenting anaknya. Nah, ini bagaimana nih? Apakah Gen Z ini harus mendengarkan orang tuanya juga yang memberi nasihat terhadap parenting anaknya atau bagaimana nih Mbak? Nah, itu sebetulnya gini ya Mbak, ini masuk ke ranahnya gini. Ketika siapapun nanti yang akan menikah begitu ya, diperlukan komunikasi yang cukup intens gitu antara pasangan. Karena kan kedua belah pihak ini membawa pola asuhnya masing-masing. Betul. Si bapak membawa pola asuh dari rumah, pola asuh dari rumah, si ibu membawa pola asuh dari rumah. Nah, disepakati pola asuh yang mana dari pihak ibu yang akan dibawa, yang akan kemudian kita terapkan nih ke anak kita. Dari sisi ayah juga begitu, pola asuh dari ayah yang mana yang akan kita ambil, yang akan kita terapkan, kita sepakati begitu. Sehingga punya kesamaan. Kan kadang-kadang ini ayahnya marah, ibunya enggak, ibunya marah, ayahnya enggak gitu. Jadi anaknya bingung, ini ada inkonsistensi pengasuhan gitu. Oke, betul. Sehingga ketika ada inkonsistensi pengasuhan, anak juga akan memunculkan perilaku-perilaku yang inkonsisten. Dia jadi bingung ini, jadi anak yang bingung. Ada loh kepribadiannya, kepribadian ambivalen namanya. Kepribadian yang bingung karena ketidakkonsistenan penegakan aturan. Jadi terkait pola asuh memang harus dibicarakan oleh ayah dan ibu, mana yang bagus, mana yang baik diambil gitu ya dari orang tua. Ya komunikasikan lagi berarti dengan nenek kakeknya gitu ya, bahwa ada kan nenek kakek itu tidak disiapkan untuk mendidik sebetulnya gitu. Kadang-kadang kan ya itu neneknya ngasuh begini-begini, ya salah sendiri, nenek kakek itu tidak disiapkan untuk mengasuh gitu. Oke, betul, karena memang kunci utamanya adalah si orang tua tadi Mbak ya. Betul. Dan selain belajar juga mungkin ada poin-poin yang penting atau yang baik juga untuk diambil dari orang tua zaman dulu yang akan diterapkan ke anaknya seperti itu. Nah, ini mungkin singkat saja Mbak Isti, ini bagaimana nih pentingnya psikologi dalam membantu orang tua Gen Z dalam menghadapi tantangan pola asuh anak seperti itu. Ya, jadi dalam mengasuh anak ini Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada yang fit 100% cocok gitu. Karena kan setiap anak itu dia punya karakteristiknya yang unik gitu. Selain mereka memang dipengaruhi oleh faktor perkembangan zaman. Tapi memang kita juga di dalam Islam kan ada konsep didiklah anak sesuai dengan zamannya. Artinya kita tidak bisa juga membatasi sama sekali gitu, membatasi mereka ini tidak boleh menggunakan gadget dan sebagainya. Nanti akan tertinggal juga gitu. Yang paling penting adalah bagaimana menjaga keseimbangan gitu ya. Keseimbangan kapan mereka harus menggunakan gadget, kapan waktunya mereka harus betul-betul engage gitu dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian ada aktivitas tertentu juga yang harus dilakukan. Artinya orang tua juga harus kreatif nih gitu. Jangan sampai gadget ini dijadikan pengganti pengasuh begitu. Karena apa? Orang tuanya males gitu ngasuh gitu. Artinya orang tua harus kreatif, membuat apa ya? Menciptakan aktivitas-aktivitas fisik yang bisa dikerjakan oleh anak-anak Gen Z ini yang tidak hanya mereka kerjakan secara mandiri tapi juga ada keterlibatan orang tua nih di dalamnya supaya itu tadi Mbak Roza ada bondingnya gitu, ada ikatannya yang terbangun dengan anak. Anak-anak tuh sebetulnya kalau apa ya, mereka tuh akan lebih nyaman dengan orang tua kok gitu daripada dengan gadget sebetulnya. Tapi kalau orang tuanya memfasilitasi gitu, orang tuanya sendiri tidak terbuka, kemudian sibuk juga, aduh kok juga capek ya pengen istirahat gitu, tapi sibuk main handphone ya nggak akan selesai lah permasalahannya begitu ya. Oke, ini baik, berarti bukan hanya anak saja yang harus belajar tapi orang tua juga harus belajar nih di era modernisasi seperti ini Mbak ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Isti sudah mau main ke sini dan mengedukasi pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Saya ucapkan terima kasih kembali Mbak Isti. Kita ketemu lagi di lain kesempatan Mbak ya. Oke deh. Dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih sudah menyaksikan program Psikolog Populer. Terus saksikan program ini untuk membahas mengenai lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai dunia psikolog. Dan untuk itu terima kasih kami ucapkan. Akhir kata saya Roza Hulila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.